Terus Justru gini, orang yang sudah terlepas dengan ilusi itu sifatnya kosong, netral, sifatnya tengah, tidak punya rasa khawatir, keterpa masalah tidak mudah bingung, tidak mudah suka, istilahnya tidak mudah bahagia, tidak mudah susah. Makanya dalam istilah Jawa dibilang ojo kagetan, ojo gununan, kan gitu. Sekarang lagi ada bencana gini aja, wah gimana ya, gimana gitu kan. Banyak orang yang bertanya gitu kayak aku. Ya nggak apa-apa, alam itu hanya cuman berefleksi aja kan gitu kan. Kalau orang sudah mencapai tingkat mendekati netral, itu tidak mudah goncang. Walaupun ada bencana apapun, ya enggak, kita memaklumi sifatnya, karena alam ini memang sudah gak nyaman. Makanya dia melakukan refleksi untuk menyeimbangkan dirinya lagi, membuat kondisi alam semesta bumi ini biar seimbang lagi, biar nyaman lagi, biar kemurniannya ada lagi. Sekarang baru ada ini heboh, ya, ada kejadian itu heboh, ya kan. Nah akhirnya apa, pikiran kita terombang-ambing, masih berpikir ini gimana, nanti gimana, ya. Akhirnya pikirannya tidak rasional, ya kan. Orang kalau sudah bingung, khawatir, itu cenderung orangnya tidak berpikir secara rasional. Kalau sudah tidak berpikir secara rasional, akhirnya kesadarannya lemah. Nah gitu, larinya ya itu tadi, akhirnya apa, menyalahkan keadaan. Apakah sekarang ini Mas Dinus sudah melihat tanda-tanda bahwa akan tanda-tanda yang bisa dilihat dengan kasat mata, yang nanti akan untuk menyongsong era kehidupan yang baru itu? Kalau sekarang sudah tampak Mas tanda-tanda itu? Tampaknya ya alam itu, perubahan alam itu, yang bencana di mana itu kan tampak itu Mas. Berarti itu tanda ya, satu. Tapi justru yang lebih banyak tampaknya tuh yang tidak kelihatan. Karena zaman sekarang itu orang percaya itu nek wis ketok moto ning ngarepe lagi percaya, kan gitu. Kadang-kadang gini, misalkan ya, saya tahu yang sifatnya yang non maya ini, ya, ini misalkan secara non maya ini ada energi yang kekuatan ini akan menyebabkan nanti proses terjadinya suatu bencana besar nih. Kita sudah responsif pada getaran-getaran dan vibrasi alam, ya kan, yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir. Kemudian saya memberitahukan pada orang lain, misalkan, ya, orang itu tidak percaya. Jarine kuwi itu tidak ada rahasia, itu rahasia Tuhan, tidak ada yang mengetahui. Nah itu loh pikiran yang sempit seperti itu. Kadang kita diberikan potensi atau yang namanya kelebihan pada Tuhan tidak dipakai, kan gitu kadang. Nah gunanya kita mengolah diri itu biar kita bisa merasakan kepekaan kita, merasakan getaran-getaran sesuatu yang akan terjadi. Dulu kita kan juga gitu. Jadi mau akan terjadi itu wis vibrasinya itu bisa dirasakan terlebih sebelum itu terjadi. Nek diarane wong Jawa ngerti sak durune winarah. Jadi ya Mas, ilmu sak umur sak durunge winarah. Tapi kadang-kadang kita yang tahu begini, kita memberitahukan orang lain yang mungkin orang itu terlalu kaku ya dengan keyakinan kepercayaannya atau pribadi, yang akhirnya membuat pribadinya juga ikut kaku kan. Karena sudah ajarannya dia menerapkan ajaran yang kaku, pribadinya ikut-ikut kaku. Akhirnya sampai-sampai kita memberikan masukan aja, hal yang baik itu bisa menjadi pikiran yang negatif. Tidak istilahnya diambil sisi positifnya. Ini kalau saya terima juga baik kok, kan gitu. Kalau dijalani toh juga baik. Misalkan nggak terjadi juga akan bermanfaat, kan menonton. Nek zaman saiki tidak menggunakan frekuensi itu untuk merasakan getaran-getaran kan, kita menggunakan frekuensi, ya kan.
tingkat frekuensi itu yang namanya kepekaan indera kita kan menggunakan frekuensi itu tadi. Nah itu kita bisa merasakan itu. Tapi zaman sekarang wong nek rong ngerti ketok moto iki rong percaya lah, nek wis ketok moto lagi percaya ning percayane iki wis ora siap posisine kan gitu. Kondisi posisi sudah tidak siap ya toh. Aku gak percayane nek wis ngerti sudah tahu ada di depan mata, tapi kondisi di depan mata itu kita posisinya belum siap apa-apa. Coba bayangkan gimana itu terjadi kalau terjadi. Nah justru gunanya kita mengolah spiritual, mengolah intelektual itu biar kita bisa merasakan vibrasi alam semesta, karena kita bagian terkecil dari alam semesta itu juga. Nah, kalau kita bisa memahami frekuensi dari vibrasi getaran vibrasi alam semesta ini, kita lebih bisa memahami sesuatu yang reflektivitas dari dalam diri kita agar bisa memahami kondisi alam semesta. Kan ngono. Tapi sekarang kan udah nggak dipakai budaya seperti itu kan ngono, hanya orang-orang tertentu tok kan. Dulu mayoritas seluruh kita begitu semua ya. Itu makanya zaman saya ini orang ketok moto gitu orang percaya kan gitu kan, betul gitu. Dan kita harus jalan satu-satunya itu tadi mas, kita lebih ada pendekatan dengan alam. Wis toh, ada apapun kalau kita sudah bisa mencapai tingkat kesadaran yang tinggi dan pencapaian apa ya namanya kedekatan alam yang bagus, wis toh aman gitu. Betul mas ya. Sekarang leluhur kita dulu alam itu lebih menyelamatkan orang yang bisa selaras dengan dirinya. Iya, sekarang gini aja loh mas, kalau kita tarik sejarah leluhur kita zaman dahulu, karena seringnya bertemu bahkan menyatu dengan alam, kadang sakit aja kan udah nggak pernah. Iya. Sakit aja obatnya pakai daun. Nah, ya kan? Dulu nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit. Itu kan bukti nyata bahwa pentingnya kita menyatu dengan alam. Nah, seperti itu ya mas. Ya itu kan ya dulu itu serba alami. Sekarang sudah diracuni dengan bahan kimia. Akhirnya apa? Kondisi fisik manusia zaman sekarang terkontaminasi oleh zat kimia yang akhirnya apa? Melemahkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Makanya orang-orang sekarang jangka waktu umurnya tidak ada yang panjang karena terkontaminasi oleh hal yang sifatnya kimia. Di samping itu karena pengaruh keadaan duniawi, ilusi-ilusi keduniawian ini yang akhirnya mempengaruhi pola pikir manusia. Akhirnya ingin berharap, ingin itu karena apa? Dunia ini sudah yang namanya diiming-imingi yang sifatnya hedonisme itu tadinya. Jadi mencari hal yang sifatnya kematerian itu untuk menghindari sifat-sifat yang menyakitkan. Menyakitkan itu nek kita ada di kondisi ekonomi rendah, akhirnya kita dihina orang, diri kita tidak mampu untuk ini itu akan kesulitan. Akhirnya terciptalah hedonisme. Itu adalah yang namanya sistem yang dibuat oleh negara yang bukan dari negara kita. Nah itu, dan kita kalau kita akan menuruti dengan gaya hidup seperti itu terus, ya nggak akan terjadi yang namanya perdamaian atau keadilan. Saya keadilan ini kan. Banyak orang susah sana, yang sing seneng saya seneng, sing ora penak saya diindak-indak, sing sugih saya sugih, sing melarat saya rekoso, mesake kan gitu. Nah itu yang sifatnya hedonisme karena pengaruh dari kapitalisme. Kapitalisme terbangun dari imperialisme, akhirnya terjadilah individualisme dan konsumerisme, ya kan. Akhirnya mengeluarkan produk-produk konsumerisme itu tadi, kita melakukan pembelian, ya kan, meningkatkan gaya hidup, ya kan, bahwa segala sifatnya kematerian itu akan menjadi sebuah peningkatan derajat di dalam diri kita
hidup kita di mata manusia, tapi bukan di mata Tuhan. Kan ngono to. Gitu, Mas. Saiki orang melihatnya kan ingin diangkat derajatnya di mata manusia. Tapi alangkah tipisnya ketika ingin diangkat derajatnya di mata Tuhan. Nah, kan? Kita takut menderita di hadapan manusia, tapi tidak takut menderita di hadapan Tuhan. Nah, ya toh?